Saya nggak pernah bercita-cita mencintai seusia kayak gini, nggak pernah. Dulu saya punya pacar lebih muda, tapi eh, nggak, saya waktu itu memang ada niatan menikah dan anak-anak juga sudah sudah setuju. Tetapi mungkin orang yang dekat sama saya itu bukanlah, apa ya namanya ya, bukan bukan pilihan anak-anak juga. Saya ngalah loh. Ya udahlah, kalau itu bukan pilihan kalian saya ngalah. Ya tapi kan sampai saya juga kan di saat saya sakit, saya ngerengek apa, kalian nggak bisa nemenin saya kan itu. Ya, kenapa sih? Saya juga kan nggak ganggu rumah tangga orang, nggak ganggu suami orang, dia juga nggak ganggu istri orang, kan gitu. Ya kita nggak tahu batas usia, jadi kita bisa kayak ini. Semua orang kan yang tidak ada setuju kan karena batas usia kan gitu. Emang cuma saya di dunia ini yang kayak seperti ini? Enggak kan? Ada banyak orang di kampung-kampung dimanapun mereka ada ini. Terus kalian salahkan apa? Salahkan hatinya. Karena kalian belum ngalamin seperti saya ini. Saya sudah mengalami loh dari kecil. Saya nggak nikah, nyekolahin adik lah, nyekolahin anak, besarin ini segala macam. Nah kalau saya sekarang mengambil keputusan, gue nggak mau juga, ya kan? Besok kalau saya sakit, saya ada tempat saya ngadu. Mudah-mudahan aja ya, Jordan juga nggak berubah kan gitu. Ada yang istilahnya aku sakit nih bisa dianterin ke rumah sakit, aku begini nih. Ada juga teman saya yang kayak begitu, ya kan? Nikah sama istrinya paling lebih tua dari suaminya, dikirain istrinya duluan mati, suaminya juga yang duluan mati. Itu gimana? Amit-amit, bukan ini, kita bukan cerita ke sono, tapi ya itulah ininya gitu loh. Berarti artinya Jordan ini selalu ada buat mami ya, Mam ya? Iya. Ya, nah kalau Jordan sendiri gimana melihat mami, kenapa memilih mami? Kalau pribadi sih ya emang awal-awal aku menganggap Kencang boleh soalnya Kak. kalau ke pribadi memang dari awal sih emang aku anggap mami itu emang sebagai orang tua aku. Awalnya di situ aku kasihan dengan usianya mami segini, kesana kesini selalu sendiri. Waktu masih ada kasusnya Bang Virgon, dia selalu mengeluh kesah, kesedihan. Ya itu yang membuat aku gimana gitu ngelihat sosok mami memperjuangkan dirinya sendiri tanpa, ya mungkin anak-anaknya ada cuma sibuk sama dunianya sendiri. Ya aku sih nggak mempermasalahkan itu. Aku selalu berpesan sama mami yang kuat, mami yang sabar. Kalau mami ikhlas menjalani ini semuanya, insya Allah Tuhan akan memberi jalan buat mami. Tapi Bang, kalau misalnya kasihan lihat mami sendiri kemana-mana sendiri, kayak Bang Jordan minggu kemarin sempat bilang pengobatan sendiri. Kenapa harus dijadikan pacar, tidak seperti dari awal aja sebagai anak dan mami angkat? Aku juga udah ngasih saran ke mami ini, mohon maaf. Lihat kamera Bang. Kenapa mami tidak mau menganggap aku anak aja? Aku selalu ngebantah seperti itu. Tapi yang namanya kenyamanan, hati, perasaan itu tidak bisa dibohongi. Oke, sekarang aku ngerti mami. Ya, tapi kasih aku kesempatan untuk sayang sama mami. Mungkin sayangnya waktu aku sama mami itu sebagai orang tua. Tapi kan kalau ini kan sekarang beda lagi. Nah makanya aku ngasih nih, tolong berikan aku kesempatan untuk mencintai mami, bukan hanya sekedar dari orang tua, tapi segalanya buat mami gitu. Tapi Abang udah sadar konsekuensinya misalnya pacaran? Sadar. Banyak orang yang bilang, bang sadar ngapain lo begini orang tua di sadar kok. Jadi nggak ada yang mesti dipermasalahin. Apa yang mesti dipermasalahin? Ya kan? Beda usia, terus beda segalanya, beda agama juga. Buat aku nggak jadi masalah. Namanya perasaan, hati kan nggak bisa dibohongi kayak gitu. Jadi ya buat aku ya fine aja.
artis-artis yang banyak kok artis-artis selain kita ini yang menikah usianya jauh banget, tapi kenapa kalian selalu mempermasalahkan kita berdua kayak gitu? Jadi fine aja menurut aku. Dan mami kemarin kata Kak Feby Carol juga, Virgon dan Kak Feby menuntut mami untuk minta maaf berdua ke keluarga, mungkin tidak secara umum tapi ngobrol untuk minta maaf atas kegaduhan ini menurut mereka. Ke siapa? Ke siapa dulu? Ke keluarga besar. Saya udah ke keluarga besar, sudah by hand, sudah semua saya minta maaf sudah. Tapi kalau untuk orang-orang yang suka menghasut, saya nggak akan mau minta maaf. Ke semua lingkungan mami, tetangga mami udah minta maaf kok sama aku. Secara langsung. Secara langsung. RT RW security. Maksud saya keluarga, bukan RT RW security. Semua dari lingkungan mami sampai saudara-saudara semua kita minta maaf. Kayak gitu. Jadi buat apa minta maaf sama keluarga? Sama keluarga doang. Sama semua kita minta maaf. Jangan Mi? Iya. Iya. Jadi tanpa aku dibalik, aku telepon langsung. Tan, begini. That's your. Dia cuman bilang sama saya, that's your choice. Itu pilihan, jalanin aja. Itu dia bilang. Itu sih kita nggak bisa ikut campur masalah seperti itu. Masalah hati. Kecuali kamu ngambil suami orang, nah itu nggak boleh. Atau kamu ganggu rumah tangga orang, sama kayak dia, saya istri orang, itu nggak boleh. Tapi apa sih yang membuat mami akhirnya kayak minta maaf? Tapi dari pihak Feby dan Carol sendiri belum mengatakan, belum ada permintaan maaf langsung gitu ke mereka berdua, ke anak-anak mami. Kan saya udah bilang tadi. Kalau untuk penghasut ada banyak yang suka apa yang gitu deh ininya. Yang jelas orang-orang yang udah lebih tua dari saya sudah ngomong via grup keluarga sama langsung sama adik-adik saya yang di luar kota. Saya udah bicara, minta maaf. Tapi dengan adanya masalah ini, kemarin juga dibilang Virgon menunda penurunan mobil yang telah dijanjikan akhir Desember. Itu gimana tanggapannya? Belum. Nggak masalah. Tapi kan itu emang udah impian mami sebelum adanya masalah. Nggak jadi masalah. Saya kalau toh juga anak-anak udah nggak mau peduli juga nggak masalah. Mungkin untuk saat ini mami udah sempat ketemu empat mata langsung belum sih bersama anak-anak mami? Ya katanya rencananya dalam waktu dekat ini akan ada ketemu. Belum. Tapi hubungan mami sendiri sama Kak Carol, terutama Saya Kak Carol ya, kan dulu sebelum masalah ini viral kalian bertiga akrab sampai ada videonya buat drama. Iya betul. Sekarang gimana nih hubungannya? Saya sejak dia marah-marah ini saya merasa. Tapi kan dia marah-marah mungkin buat kebaikan mami. Tapi caranya salah. Itu Harusnya salah. kalau emang Dia marah-marah untuk kebaikan mami. Ya. Harusnya sih bicaranya sih dari hati ke hati. Kamera mami. Ya. Harusnya bicaranya dari hati ke hati. jangan keluar di media gitu. Ngapain? Kalau emang KPB dewasa, merasa kakak terhormat, tanpa mesti harus keluar di media. Tunjukin aja kalau kakak bijak. Kita juga sudah menawarkan, aku pribadi sudah menasihati kak, kalau kakak nggak setuju yuk kita ngomong sama-sama, jangan ngomong di keluar kayak gitu, apalagi aku dijelekin kayak gitu kan. Maksudnya apa coba? Mau aku buka rahasia kakak di sini? Kan gak mungkin. Aku bukan orang sejahat itu kak. Kalau kakak nggak suka, yuk kita ngomong 6 mata, jangan
keluar-keluar di media, maksudnya apa coba? Aku selama ini sabar loh. Kita kenal baik, ya. Kakak selalu support aku. Tapi kenapa kakak sekarang nginjek-nginjek aku, banting-banting aku di depan media? Udah. Kayak gitu. Terus Mami tentang uang bulanan dari Virgon kata Kak Feby juga di stop ya, itu Mami. nggak apa-apa. Terus untuk kedepannya mungkin uang bulanan. Oh, saya bisa ngajar, saya bisa ini. Dulu kan anak-anak saya bilang, udah Mi, nyanyi malamnya di stop, malu. Kalau sekarang kalau saya mau nyanyi di nightclub kayak mau di mana kayak saya mau cari makan. Gitu. Kan hanya sebatas job ya Mi, bukan hanya sebatas main ke klub. Ngapain? Kita juga punya waktu. Ngapain buang waktu yang percuma kayak gitu di tempat kayak gitu? Kalau tujuannya kerja ya nggak jadi masalah. Tapi ada komunikasi juga nggak Mami sama Virgon? Setelah berarti benar-benar sama dua anak Mami itu apa tidak ada komunikasi? Iya. Berapa bulan Mami? Kalau sama Virgon sih hanya lewat WA aja itu. Itu juga sebelum ada kejadian kayak begini-gini. Waktu aku mau masuk rumah sakit waktu itu. Aku udah sampai bilang, aduh kalau aku sesok kayak mau masuk rumah sakit aja gitu. Terus aku periksa ke rumah sakit, konsen semua, dia bayarin, dia iniin gitu. Mami? Hubungan kalian tuh sebenarnya sudah berjalan berapa lama sih, Mam, kalau boleh tahu Mam, sama Kak Jordan? WA 2 bulan setengah, mau jalan 3 bulan ya Mi? Yang 3 bulan kalau yang komitmennya ya. Tapi kalau kenalnya udah 7 bulan. Aku minta maaf dong, boleh ambilin tisu nggak? Boleh. Tisu di mana? Di atas itu. Awalnya ini mau pakai itu tisu dulu Mam. Awal. Di depan. Ada, ya masih ada nih. Jadi Nis. nggak ada nih. Jangan. Di luar, yang di meja luar. Nggak ada juga. Kamu malah apa? Ini ngos. Ada tadi tisu kan ada tadi. Ada kan belum ngontak. Oh ini sini udah. Udah. Karena kalian juga tuh takutnya setrum ke ini. Cuek. Aku udah Ada pagi 70. Ini gue pegangin. Apaan? Lape. Enggak ada Mi. udah ini udah. Oh udah ada. Oke, aman. Tadi Mami bilang kenalnya 7 bulan. Kenalnya. Kenalnya 7 bulan, Intensinya 3 komitnya bulan. 3 bulan. Nah, sebelumnya katanya sempat jadi anak angkat. Iya. Ya tadinya kan dia ikut-ikutan sono kemari ikut-ikut gitu. Ya kan berawal dari situ ikut sana ikut sini ikut sana ikut sini. Mami emang selalu ngajak aku. Kalau aku bisa ya aku ikut, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Pokoknya kalau misalkan selagi Mami Jordan begini anterin Mami ke sini, kalau misalkan bisa ya aku anterin. Aku nggak minta untuk ikut ke Mami ke sono ke sini enggak. Mami yang selalu nawarin aku untuk Jordan mau ke sini enggak? Aduh Mi, kalau misalkan aku bisa ya aku anterin, kalau enggak gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalkan Mami lagi sakit, aku nggak bisa nganterin ke rumah sakit, ada adiknya namanya Tante Eli sama Tante Echa, sama sepupunya juga Bang Danu ya, dia selalu nganterin Mami juga kalau misalkan aku nggak bisa gitu. Tapi ini Kak Jordan malah dibilang kan
pansos cuma cari sensasi aja, deket sama mami atau punya hubungan sama mami itu gimana kalian berdua Ya, melakukan? tanya mami sendiri aja deh. Karena aku pansos, aku mau minta sesuatu dari mami, minta lagu dari mami, ya, tanya sendiri aja sama mami. Kalau aku pansos, kalau aku mau nyari muka sama mami, ngapain? Aku juga bisa berdiri kok dengan kaki aku sendiri, tanpa mesti harus pansos. Tuh. Jadi buat apaan pansos segala? Tapi mami apa sih tanggapan mami? Banyak netizen yang bilang mami ini kayak orang lagi puber ketiga nih. Nggak apa. Dari tadi kan sedih. Serius banget ya sekarang? Nah iya udah. Gimana tanggapannya mami? Ada puber ketiga. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan mereka nggak ngalamin seperti saya ya kan. Tapi mami, Kalian mah sasa aja bilang saya begini. Yang tahu diri saya kan saya. Berarti mami selama ini sampai menjadi single parent cukup kesepian juga ya mimi di sela kesibukan anak-anak. Bukan lagi. Pertanyaan di luar nalar. Mami jelasin, ini pertanyaan mami itu. Sorry mami. Dia lucu kalau baca-baca netizen yang aneh-aneh tuh. Yang aneh-aneh tuh dia geli sendiri. Bisa loh dia di itu, wah sendiri apaan sih ini orang ketawa gitu kan. Baca dia netizen dia ini gini. Padahal aku dihujat, tapi ya aku bawa santai aja, ketawa-ketawa aja gitu, santai aja. Kalau dia kan agak sedikit emosi, ntar aku pelanin, jangan gitu, biarin aja. Ini buat aja hiburan mereka. Ngapain kamu stres-stres nggak ketemu orang yang nggak kenal kan? Kalau nggak ada berita kita, mereka nggak akan hibur. Gitu. Ini juga pahala buat kita menghibur mereka, jadi gak usah marah. oh ya mami, kemarin ada artikel, ada berita atau ada statement yang bilang mami siap juga pindah agama kalau misalnya akan menikah dengan Jordan. Gimana tanggapannya nih? Dia nggak pernah maksa, cuman dia bilang kalau kamu apa namanya istilahnya keluar kemat sadat, kita besok langsung nikah ya. Gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong, ayo dong kamu masuk Islam dong, nggak gitu. Berarti mami siap misalnya kalau beneran. Kan saya bilang jalanin dulu. Jalan dulu aja lah, jangan terlalu yang serius banget kayak gitu. Namanya rencana Tuhan kan berbeda. Kita udah rencanain ini nih, sama halnya kayak ibu hamil. Kita udah nyiapin anak kita, udah nyiapin alat-alat bayinya nih, baju cowok nih, nggak tahu yang keluar cewek. Kayak gitu, makanya kan rencana Tuhan sama rencana kita kan berbeda. Makanya kita jalanin itu aja. Tapi udah terbayang belum sih ke arah sana atau masih? Kalau aku sih, kalau pribadi karir dulu. Kalau Gitu. mami Kan umur juga sudah Sama aja. matang gitu. Yang penting kita selalu bersama, saling support, saling mendoakan, udah cukup gitu. Ya kalau misalkan Tuhan rencana ya lain ya kan kita nggak tahu gitu. Kak, ini si Kak Feby sendiri kan bilang ya katanya suruh mudahin semuanya aja gitu loh. Udah nggak usah kayak gini, nggak usah cari muka keluar, nggak usah pengen ngebet terkenal katanya kan, gimana nih? Nggak usah Kalau- mempergunakan di Diam, jangan kamu nggak usah ini aku Enggak, bicara. yaudah mami dulu aja deh. Kan tadi saya udah bilang ya, untuk anak-anakku ini kan saya ini mami kalian, bicara ke saya aja, nggak usah ke Jordan. Iya, nggak usah ngejelekin aku, mau ngapain? Apa mesti harus aku bongkarin di sini? Kan enggak. Gitu. Kan dibilang, Kak, lu kalau misalnya enggak setuju, ngomong baik-baik sama kita. Gue juga pasti bakal ngertiin. Ngapain lu keluar-keluar di media ngejelek-jelekin gua kayak gitu? Emang nyokap lu gua apain? Gua siksa? Hah? Bener nggak? Ya kan kita selama ini fine-fine aja. Masalah umur kita bisa ngomongin baik-baik. Katanya kakak yang bijaksana, katanya kakak yang terhormat. Ngapain, Kak? Kalau mau cari nama bukan seperti itu caranya, Kak. Ngapain jelekin? Orang kakak sendiri kok yang bilang, Jordan begini-begini ya, gue pengen centang biru nih, pengen dapat endorse. Enggak, itu tadinya kan waktu kita Awalnya enggak, makin dengerin nih. bikin- Maaf, sorry nih, maaf nih ya. Awalnya aku merasa biasa aja nih. Kak, nggak apa-apa Kak.
kakak nggak setuju, oke nggak apa-apa silakan keluar di media. Tapi kenapa kesini-sini malah ngelunjak, malah aku dijelek-jelekin kayak itu. Mohon maaf kak, bukannya aku ngejelek-jelekin juga, batas kesabaran aku terasa terganggu sama omongan kakak yang nggak benar kayak gini gitu. Kalau misalnya kakak mau ngomong baik-baik sama kita, ayo tanpa media. Ngapain harus ada media? Biar kakak terlihat berwibawa gitu, biar kakak terlihat, wih ini loh kakaknya anaknya Mami Eva yang terlihat bagus ya kak, terusin begitu mau dipuji-puji kayak gitu. Bukan begitu kak caranya. Kalau misalkan mau dipuji-puji kayak gitu, kalau mau dipuji kayak gitu nggak mesti harus menjatuhkan orang lain. Jadi ngomongin aja pelan-pelan, kita baik-baik. Kalau misalkan kakak sampai detik ini nyuruh aku untuk berpisah sama Mami, it's okay, nggak jadi masalah buat aku. Yang penting kakak ngomong baik-baik sama aku, ya. Dengerin omongan aku nih kak. Ini pesan aku ke kakak. Kalau misalkan kakak sampai sekarang mau ngejauh sama aku nih, kalau kakak ngomong baik, minta maaf sama aku tinggalin. Kalau itu terbaik buat kakak, ya. Tapi aku berpesan sama kakak ya, tolong jagain Mami. Setiap Mami, aku tahu kakak punya keluarga, kakak punya suami, kakak punya anak. Aku tahu repotnya seapa. Tapi emang kakak mesti harus, kalau misalnya orang tua mesti harus minta bantuan sama kakak selalu, aduh Jordan gue repot begini. Kak, aku bilang ini ya, kalau kakak mau rezeki kakak lancar, nih kuncinya ada di sini, ya. Kalau kakak ngeluh rezeki terus, nih kuncinya ada di sini. Peluk maminya, cium keningnya, cuci kakinya, tuh, biar rezeki kakak lancar. Kayak gitu caranya kak, ya. Itu pesan aku buat kakak. Tadi kakak bilang siap untuk maksudnya ninggalin Mami. Ya kalau misalnya terbaik buat keluarganya nggak jadi masalah buat aku. Nah, Daripada aku beban buat keluarganya, ya lebih baik aku memilih untuk pergi gitu loh, daripada Mami ribut sama Bang Virgon, sama Kak Pebi. Ya kan aku nggak mau jadi benalu di situ. Nggak apa-apa buat aku. Kalau dari Maminya sendiri gimana nih Mam? Kalau suatu saat hal itu terjadi? Iya, terserah aku. Kalau aku terserah. Kalau aku udah kayak gitu, paling aku cabut, menghilang, nggak tahu kemana. Kan saya juga udah pernah lakukan hal yang seperti itu. Saya cabut, menghilang, ya udah. Nggak tahu sampai kapan nanti kembali. Jangan-jangan saya nggak balik lagi, iya kan? Jadi Kenapa, kekecewaan Mami ya kayak gitu. Kekecewaan Mami kayak gitu tuh. Mami kalau kecewa sama semua orang, pasti dia bakal menghilang. Entah kemana, I don't know. Berarti keluarga sendiri nggak dikabarin kalau misalkan Mami udah kecewa terus lari? Enggak, dia naik Dan langsung orangnya. mereka nggak pernah. Saya pernah lari ke Tanjung Pinang, nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa sana. Saya datang ke sana, nongkrong di kafe-kafe, nongkrong, saya nyumbang lagu, tiba-tiba ditawarin nyanyi. Saya kontrak 4 bulan di sana, nggak ada yang tahu saya di mana. Mami ketika Mami menghilang, mungkin reaksi anak-anak pada saat itu seperti apa sih Mi? Apakah panik banget atau seperti apa? Nggak tahu juga. Ketika bertemu lagi bersama Mami. Nggak mungkin, kadang-kadang mereka juga kadang-kadang ya nggak ini juga. Saya juga kan suka ngilang kayak begitu kan, berapa bulan mereka juga nggak cari. Nggak cari. Nggak. Catat ya, nggak cari. Oke. Udah ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat waktu. Semua teman-teman.